Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank daerah, dan bank-bank second lender. Langsung saja ke saham pertama, BJTM yang ditutup di harga 500 menguat 2,04%, asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BJTM akhirnya mampu bertahan ya. Lumayan nih, 4% dikasih 2 hari perdagangan, dan ini waktu itu saya bilang ada sinyal candle reversal kan. Ya lumayan dia naik dari 470 sampai 500 tuh berarti 30 poin, 6%an mungkin, dan kemungkinan besar ini sentimen mau RUPST di tanggal 24 April akhir bulan. Dividennya biasa rata-rata sih di 6% ya. Kemarin aja di 54, ex net dividen tuh 620. Berarti hampir 10% ya, 8%. Nah, ini ada potensi masih naik, kemungkinan besar masih naik nih sebelum RUPS sekitaran 530. Tapi disclaimer ya, supportnya masih sama 480. Bisa aman nih BJTM. Jadi kalau BJTM ada koreksi seminggu ke depan, itu malah kesempatan kalau mau buat trading pendek bisa beli dekat-dekat support 480 ya. Kemungkinan besar masih bisa naik untuk BJTM, sentimen mau bagi dividen. Ya, RUPS-nya tanggal 24 April. Itu aja untuk BJTM. Lanjut, BJBR yang ditutup di harga 835 menguat 2,45%, asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebaliknya, BJBR akumulasi. Jadi untuk BJBR sama, ini sudah kepentok resisten, bisa naik lagi nggak? Kalau melihat MACD-nya mengarah ke atas tuh sinyalnya kuat naik. Tapi kalau baru beli sekarang tuh kurang ideal. Siapa tahu dikasih koreksi, minggu ke depan ada koreksi. Kalau nutup gapnya nih di 780 tuh menarik, spekulasi buy ya. Kita lihatlah minggu depan. Atau ya di 800 nekat aja. 800 cuman dalam cut loss-nya ya, tetap di bawah 780. Ini tutup aja nih, nggak perlu 750. 780 jebol buang. Kalau mau beli dari 800 tuh boleh cicil. 800 sampai 780 tuh boleh cicil. Target rebound kalau memang April nih bisa swing atas yang cukup tinggi, targetnya 880 lah. Kalau ke 900 kayaknya berat. Ya. Maksimal 880 kalaupun mampu. BJBR. Itu. Lanjut. Agro yang ditutup di harga 173 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau ibu banyak agro akumulasi tipis. Agro ada peluang rebound juga nih ya. Pokoknya kalau dia jebol 167 buang. Minggu depan 166 165 buang aja, nggak usah harap-harap lagi. Kalau mau langsung digas minggu depan langsung digas. Senin Selasa tuh langsung gas. Ya kalau tembus potensi arah kemana? Gak harus minggu depan ya, tapi April kalau memang naik 200 minimal sentuh agro. Jadi harga sekarang potensi upset 10% minimal agro. Ya, kita lihat support yang harus dijaga 167, jebol itu buang. Itu aja untuk agro. Lanjut. BBYB yang ditutup di harga 171 terkoreksi 1,72%, asing net buy. Kalau bakal semuanya BBYB di distribusi. BBYB bagus koreksi biasa ya, karena dia gagal menembus berapa nih? 180 koreksi itu wajar. Kalaupun kayaknya sih berat kalau ke 150, tapi memang 150 support kuat. Lihat kalau dia ke 160 cicil sampai 150. Ya, itu aja. Kalau pandangan saya, ISG potensi ke atas April ya. Maksudnya 1-2 minggu ke depan potensi ke atas dulu. Baru koreksi yang kemarin tertampung yang belum dalam, yang selama libur global yang turun itu. Mungkin nanti akhir April baru akumulasi turunannya. Jadi sekarang kemungkinan besar ISG naik dulu ke atas. Ya, 1-2 minggu ke depan. Nah, kita lihat kalau dia tembus 180, 200 bisa. Ya, bahkan bisa 220 nih. Kita lihat BBYB. Ya, itu. Lanjut. Maya yang ditutup di harga 182 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya Maya akumulasi tipis. Maya trading pendek aja. Kalau jebol 177 buang dulu. Target minggu depan 200. Ya. Jebol 177 buang.
Udah pendek aja untuk untuk Maya. Lanjut. PNLF yang ditutup di harga 336 menguat 4,34%. Asing net. Kalau bukan semuanya PNLF akumulasi tipis. PNLF potensi ada peluang ke atas. 330 support Bapak Ibu perhatikan. Kalau nggak salah waktu itu juga saya bilang 330 support dijaga. Memang sempat jebol 9 April tapi kemudian rebound lagi. Ya berarti itu tandanya aman. Berarti tandanya dijaga. Ingat 330 jebol buang kalau mau beli atau sudah punya PNLF di harga sekarang. Kalau mau pakai trading ya pakai stop loss. Kalau enggak juga nggak masalah. Minggu depan potensi kemana? 360. Peluang besar 360. Nutup gap. Kita lihat. Pokoknya ISG rebound minggu depan. Saham-saham rebound. Big Bang rebound. Oh Big Bang kayaknya big cap-nya BUMN-nya tertekan ya. Tapi kemungkinan besar PNLF ke atas. Ya. Tembus 340. Itu aja dulu untuk PNLF. Lanjut, PNBN yang ditutup di harga 1530 menguat 3,37%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker responnya PNBN akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikannya PNBN potensi besar nutup gap minggu depan. Pokoknya ISG arah atas rebound. Sesuai gambaran mudah-mudahan PNBN nutup gap 1660 sangat mungkin. Ya. Target selanjutnya ya maksimal 1800 lah. Kalaupun mampu naik di April ya. Maksimal April 1800. Tapi itu pun terlalu tinggi menurut saya kondisi sekarang ya. Harus naik berapa persen? 18%. Kayaknya berat. Ya nutup gap aja lumayan lah. Kalau dikasih 5-6% seminggu ke depan. Ya lumayan. Bungkus. Kan hati-hati ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 1500. Apalagi ada candle ini. 2 hijau. Dia naik dengan volume kecil. Takutnya sih buang. Pokoknya hati-hati kalau yang sudah punya jebol 1500 out dulu aja. Kalau yang mau trading jangka pendek jual dulu. Atau average down. Kalau mau pakai average down sabar menunggu di 1300-an. 1300 1350 PNBN ya. Mudah-mudahan bisa ngangkat. Lanjut Penin yang ditutup di harga 960 terkoreksi 0,51%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Penin akumulasi. Penin aman nih, masih setlist. Pokoknya 900 kuncinya. Nurut dia dengan support resisten ya. Turun dulu 900 mantul lagi. Arah condong ke atas. Target kemana nih? Minimal ya. Minimal harusnya 1000-1050 bisa nih. Penin. Gak harus minggu depan. Tapi 1-2 minggu atau di April. 1000 berapa tadi? 1020-1050 bisa. Atau 1050-1080 itu aja lah. Kita targetkan April. Mudah-mudahan ya kalau dikasih 10% itu udah bagus. Peluang besar ke atas gak? Iya, peluang besar lebih cenderung ke atas. Apalagi candle minggu ini tuh inside bar. Kayaknya aman. Sepertinya ISG juga aman nih. Kalau melihat dari pola-pola saham nih, sepertinya aman. Untuk minggu depan arah lebih cenderung ke atas. Disclaimer, analisa kembali. Penin. Lanjut Cepin yang ditutup di harga 278 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Cepin di distribusi. Cepin saat ini belum aman kalau belum tembus 284. Lihat minggu depan kalau memang ada buying power tembus 284 resistennya buy on breakout. Ya, gagal bertahan di atas 284 276 cut loss. Dah, gitu aja. Lanjut. INPC yang ditutup di harga 137 terkoreksi 2,14%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya INPC akumulasi. INPC aduh, belum lah. Tunggu dia tembus EMA 200-nya nih. Cuman tinggi juga ya, harus tembus 150. Dan harga sekarang lumayan juga. Ya, kalau Bapak Ibu nekat, kalau mau beli ya, curi start. Siapa tahu memang minggu depan tembus 150. Jebol 130 buang. Untuk INPC. INPC akan bagus kalau minggu depan tutup di atas 150. Target kemana ya? Nggak usah jauh-jauh. Ini karena saham kecil. Lapis 3 ya sangat mungkin volatilitas harganya. Jadi bisa sampai 180-200 tuh bisa pergerakannya ke sana. Yang penting minggu depan tembus dulu ya 150. Jadi di April ini bisa sampai 200. Mudah-mudahan ya. Kita lihat dulu minggu depan respon market INPC. Saham terakhir BNII yang ditutup di harga 192 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat dari brokers punya BNII akumulasi. BNII belum menarik ya, cuman ya lumayan lah naik 6% setelah dia mantul dari 180 level psikologisnya.
selamat lah kalau Bapak Ibu Anda beli. Sekarang dia di resisten, mudah-mudahan aman ya. Tapi daripada BNI tadi bagusnya PNBN, bagus PNII, Penin bagus, Cepin bagus, Agro pada BNI ya. Tapi kalau suka BNI silakan. Support kuatnya berapa? Masih sama 180. Target arah kemana? Kalau ISG bisa naik dan ya target arah minimal 200 ke depan ada potensi. Disclaimer ya. BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.